Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosa fiksi angkatan 66 dan 80. Identifikasi angkatan 66 mengidentifikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa. Tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencangkup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Karya-karya mereka merefleksikan keadaan masyarakat Indonesia selama dasawarsa yang sahat prahara. Karya-karya prosa dan puisi yang terbit selama pada tahun 1960-an ini diseleksi dan dihimpun sebagai bunga rampai dengan kata pengantar kritis dari H.B. Jassin. Tak pelak lagi, buku ini bukan sekedar dokumentasi karya sastra, tetapi juga dokumentasi sosial yang lebih artikulatif ketimbang arsip statistik yang dingin, formal, dan steril. Menurut H.B. Jassin, ciri-ciri karya sastra angkatan 66 ialah mempunyai konsep Pancasila, mengembangkan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Para pengarang yang termasuk di angkatan 66 katanya ialah mereka yang tatkala itu pada tahun 1945 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an seperti Kisen, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Kontrofrontasi, Jerita, Proses Sastra Basis, dan lain-lain. Angkatan 66 lahir pada situasi politik di Indonesia saat sedang penuh gejolak serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Karya pada angkatan 66 banyak membahas kritik dan situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Tokoh terkenal dari angkatan 66 ini diantaranya yaitu Taufik Ismail, Putu Wijaya, dan W.S. Rendra. Pada periode ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra bernama Horizon. Majalah Horizon ini menjadi majalah sastra satu-satunya yang terbit di Indonesia sehingga hampir seluruh halamannya berisi tulisan karya sastra. Sastrawan pada kala itu menganggap bahwa majalah Horizon menjadi standar perkembangan sastra di Indonesia, sekaligus menjadi sasaran tuntutan dalam adanya sebuah majalah sastra. Lalu pada awal tahun 1970-an, seorang sastrawan wanita, Margate, mengumumkan bahwa novelnya dimuat dalam koran Kompas. Hal itu turut menjadi jaminan bagi lakunya suatu penerbitan untuk menerbitkan sebuah karya sastra. Nah, berikut merupakan contoh karya sastra pada angkatan 66, yaitu novel Royan Revolusi dan kumpulan puisi Priangan Si Jerita karya Ramadan KH. Kelebihan dan kekurangan novel atau karya sastra di angkatan 66 yang pertama yaitu mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi, muncul puisi balada-balada. Kemudian puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Kemudian banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Dan yang terakhir yaitu muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Kemudian prosa fiksi pada angkatan 80-an. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80-an membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80 diantaranya yaitu Mira Wijaya, N. Hadini, dan Margate. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat.
Karya sastra pada angkatan 80-an membahas romansa dan kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80-an diantaranya itu Mira Wijaja, N. Hadini, dan Margate. Nah, pada masa ini, perkembangan karya sastra ditandai dengan banyaknya sastra yang menceritakan mengenai roman percintaan. Karya sastra tersebut disebarluaskan melalui majalah dan penerbitan umum. Sastrawan yang paling menonjol pada kala itu adalah Mirawe dan Margate. Karya sastra mereka populer dengan bentuk fiksi romantis dengan tokoh utamanya adalah seorang wanita. Pada tahun 1980-an ini juga muncul sastra beraliran pop yang dipelopori oleh Hilman dengan serial sastranya yang berjudul Lupus. Nah, berikut merupakan karya sastra pada tahun 80-an beserta para tokoh-tokoh sastrawannya. Yang pertama yaitu Sutarji Kolzoum Bahri dengan kumpulan puisinya O Amu Kapa, kemudian Iwan Simatupang dengan novelnya Ziarah, YB Mangunwijaya dengan novelnya Burung-Burung Manyar, Putu Wijaya dengan novelnya Telegram dan drama Dakdikduk, Kunto Wijoyo dengan novelnya Khotbah di Atas Bukit, Yudhistira Ardi Nugraha dengan novelnya Mencoba Tidak Menyerah, Umar Khayyam dengan novelnya Para Priyayi, dan terakhir yaitu Ahmad Tohari dengan trilogi novel Ronggeng Dukuh Paru. Setiap angkatan karya sastra pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti pada angkatan 80-an ini. Kelebihan karya sastra pada angkatan 80-an yang pertama yaitu memiliki wawasan estetik yang luas. Kemudian bertemakan tentang roman percintaan dan kisah kehidupan. Ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat, sehingga memberi kesan kebahagiaan bagi pembacanya. Kemudian menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Kemudian periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Kemudian para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut dan adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Kemudian periode 80-an ini karya sastra film juga berkembang pesat dan karya sastra 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop. Nah, kekurangan karya sastra pada angkatan 80-an yang pertama yaitu karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Kemudian karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi. Kemudian sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan serta kesaktian kolektif masyarakat pada masa itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait prosa fiksi angkatan 66 dan 80-an. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Thank you for watching. See ya!